warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilo Febrian Putra. Saya dari program studi S1 PJJ Informatika. Di tugas UTS kali ini, kami diberikan tugas untuk menganalisis sebuah jurnal dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan metode formal chaining berbasis web. Untuk studi kasusnya berada di UPTD Puskesmas Telaga Dewa, Kota Bengkulu. Eh, di sini di dalam latar belakang saya menemukan 3 poin, yaitu satu, poin pertama yaitu kebutuhan hidup memaksa manusia untuk bekerja yang seringkali mengurangi waktu istirahat. Lalu yang poin kedua yaitu saya menemukan tidur merupakan hal atau fase yang penting untuk memulihkan kondisi fisik dan menyeimbangkan kehidupan. Lalu poin yang ketiga, gangguan tidur seringkali diabaikan padahal dapat berdampak serius untuk kesehatan ataupun untuk keluarga yang kita cintai. Eh, Lalu ada beberapa hal lain yang saya temukan. Satu, manusia berada pada sebuah titik yang dilema. Selain manusia butuh uang untuk melanjutkan hidup dan menjaga dapur tetap berasap, manusia juga butuh istirahat yang cukup untuk menjaga hidup sehat. Pada akhirnya manusia lebih memilih untuk bekerja demi menghidupi keluarganya. Dikarenakan untuk saat ini manusia itu berpikir dan saya pun berpikir kalau uang itu lebih penting. Jadi tidur itu kurang cukup. Lalu yang kedua yaitu tidur yang cukup merupakan fase yang penting untuk tubuh melakukan regenerasi sel-sel untuk menjaga tubuh tetap bugar. Namun sayangnya banyak manusia yang abai akan pentingnya tidur dan istirahat yang cukup agar dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal. Kebutuhan kebutuhan akan tidur tiap manusia berbeda-beda. Lalu pada latar belakang jurnal, sebuah institusi yaitu National Institute of Health menyimpulkan bahwa kelompok yang berisiko tinggi mengalami gangguan tidur adalah remaja. Tidak sedikit juga manusia yang mengabaikan gangguan tidur dan lebih sering menganggap menjadi sesuatu yang wajar. Lalu, kenapa sih manusia atau orang-orang itu lalai atau acuh tak acuh dengan gangguan tidur? Dikarenakan gejala gangguan tidur itu memiliki kemiripan dari gangguan tidur atau gejala-gejala yang lain. Gangguan tidur membuat psikolog mengalami hambatan dalam mendiagnosis jenis gangguan karena tidak semua gangguan dan gejala psikologis dapat dipahami secara detail oleh psikolog. Psikolog membutuhkan waktu lebih untuk memvonis sebuah gangguan psikologis yang diderita oleh pasien. Tidak terkecuali untuk pasien dengan gangguan tidur karena tidak jarang psikolog harus membuka kembali catatan dan panduan untuk diagnosa kelainan psikolog atau PPDGJ. Dengan latar belakang tersebut, penelitian tersebut merumuskan sebuah sistem pakar untuk membantu meringankan pekerjaan manusia, seperti menyimpan, mengolah informasi, dan dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam sebuah sistem untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu pada tujuan penelitian terdapat 2 poin, yaitu satu, merancang sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosa gangguan tidur, lalu memberikan solusi awal kepada masyarakat untuk mencegah penyakit yang lebih parah. Untuk poin pertama, eh, perancangan sistem atau yang disebut sistem pakar digunakan sebagai alat bantu psikolog untuk melakukan diagnosis gejala gangguan tidur. Lalu untuk poin yang pertama digunakan untuk mencegah dengan cara pemberian penanganan dini agar gangguan tidur tidak menjadi lebih parah berdasarkan diagnosis. Lalu dalam hal metodologi, pada jurnal ini, saya menemukan beberapa metodologi yang digunakan, yaitu satu, forward chaining, dua, waterfall, ketiga yaitu observasi dan wawancara, yang ke yang keempat merupakan metode pengembangan sistemnya yaitu di sini menggunakan bahasa PHP dan database MySQL, lalu lalu pengajuan
Lalu, metodologinya juga menggunakan penguji sistem di UPTD studi kasus yang disebutkan. Forward chaining, apa sih forward chaining itu? Ya, forward chaining adalah sebuah sistem pakar yang digunakan untuk melakukan diagnosa awal pada sistem sistem pakar yang akan digunakan. Sistem pakar diagnosis menggunakan metode forward chaining. Metode ini bekerja dengan cara memulai dari fakta-fakta yang sudah diketahui atau inputan yang terdahulu, dan lalu secara bertahap mencari pedoman yang sesuai, mencari kesimpulan atau outputnya. Jadi A sama B itu jadinya AB, AB sama B itu jadinya ABB gitu, seperti itu. Dengan menggunakan aturan-aturan yang relevan dan sudah ditentukan sejak awal. Lalu metode pengembangannya yaitu menggunakan waterfall. Pengembangan sistem menggunakan metode waterfall sangat cocok digunakan untuk mengembangkan atau mendevelop sebuah aplikasi atau sistem. Lalu metode pengumpulan datanya yang menggunakan observasi dan wawancara. Metode pengumpulan data yang digunakan, dilakukan pada objek yang diteliti, dan wawancara dilakukan dengan pakar penelitian tersebut, yaitu Dr. Evi Suharti pada penelitian tersebut. Lalu metode pengembangannya menggunakan bahasa PHP dan MySQL. Ini merupakan salah satu bahasa pemrograman, yaitu yang dasar PHP itu yang sangat mudah dipahami. Lalu database-nya yaitu menggunakan database MySQL, ya ini bisa ditemukan dimanapun tutorialnya dan sangat mudah untuk digunakan. Lalu pengujian sistemnya, di sini pengujian sistem dilakukan langsung di UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu. Eee, pada jurnal tersebut menghasilkan sebuah hasil penelitiannya, yaitu sistem pakar mampu membantu mendiagnosa gangguan tidur dan memberikan solusi. Lalu untuk yang kedua, sistem mencapai 100% fungsionalitas sesuai kebutuhan. Kesimpulan dari penelitian tersebut, yaitu sistem pakar ini efektif dalam membantu diagnosis awal gangguan tidur. Yang kedua, kesimpulannya yaitu diharapkan dapat diakses oleh masyarakat luas untuk pencegahan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.